Jadi kesehatan itu juga tidak lepas dari pikiran, Ustaz. pikiran. Kalau pikirannya tidak banyak stres, itu kan ya juga awet nom. Nah, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Babu Sofa TV, di sini kami bersama Ustadz Rafiq secara online ingin bincang-bincang santai di sini. Gimana Ustadz Rafiq kabarnya pada hari ini? Dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini senior saya ini, Pak Ustadz Ridwan juga. Kita sedang santai di Masjid Babu Sofa. Kebetulan hari ini ada kegiatan bakti sosial di Masjid Babu Sofa. Kemudian kita bincang-bincang di Babu Sofa TV. Jadi pakai baju kaos olahraga karena habis olahraga juga. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Yeah. Ya, untuk menjaga kesehatan itu penting sekali. Makanya saya di usia yang sudah senja ini. Ustadz berapa usianya, Ustadz? 26 kelihatannya. Tapi dibalik 62. Alhamdulillah, 62. Alhamdulillah. Ya, jadi saya juga udah 50 loh, tadi. 50-an ya. Iya, sudah 50. Terpaut sedikit berarti ya. Jadi tapi Ustadz itu kelihatan sehat, kelihatan masih muda, padahal sudah masuk kakek-kakek. Ya kan sudah cucunya berapa? Ya, betul. Nah, sekarang ini sudah ke-11-an, mau masuk ke-12-an. Belum, cucunya aja 12. Itu dari 4 anak, kita sudah menurunkan begitu banyak cucu. Generasi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita sebagai orang Islam tentunya harus memperbanyak umat daripada Nabi Muhammad SAW supaya perkembangan Islam ini selalu bertambah di dunia ini. Dan alhamdulillah dengan menjaga kesehatan ini saya setiap hari juga menyempatkan diri untuk berolahraga karena kebanyakan orang-orang yang seusia saya ini habis sarapan pagi biasanya tidur, Ustaz. Gitu. Tapi itu saya ubah sekarang. Saya tidurnya itu habis dari masjid jam 6 mungkin ya, tidur sebentar, habis itu sarapan terus kita olahraga. Olahraganya sekarang itu pakai sepeda biasa itu ya, goes ya. Mungkin seputaran kota, kadang-kadang sampai ke terminal, mobil ke Babu Sofa sini sampai rumah, nanti baru kita bertemu dengan teman-teman. Habis itu persiapan sholat zuhur itu juga menyempatkan tidur mungkin setengah jam, 1 jam. Jadi kesehatan itu juga tidak lepas dari pikiran, Ustaz. Pikiran. Kalau pikirannya tidak banyak stres, itu kan ya juga awet nom. Nah, itulah kata jenengan ini kan awet nom. Ya gini Ustaz, kuncinya itu gini ya. Orang itu untuk memanage pikiran itu harus loss. Ya. Loss artinya apapun yang terjadi dengan keluarga kita ini tidak usah terlalu kita pikirkan mendalam maksudnya. Jangan sampai kita ambil hati ya, mungkin ada anak atau cucu atau keluarga yang kurang berkenan, itu kita biasakan saja. Jadi tidak usah terlalu dipikir. Atau masalah ekonomi, sekarang ekonomi lagi seret, pasar itu juga sepi sekarang. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh yang Maha Kuasa. Jadi rezeki itu kalau bisa itu setiap hari itu ya kita syukurilah berapapun yang diberi oleh Allah. Jadi intinya ini tadi. Jadi kesehatan jiwa, kesehatan badan itu juga tidak lepas dari kesehatan rohani. Ya, kesehatan rohani itu tentunya dengan memperkuat spiritualnya. Karena kadang-kadang orang itu kok cepet tua, kamu kok cepet tua, itu kan karena pikiran kadang-kadang juga. Nah, pikirannya itu ya apa yang sampaikan jenengan tadi, kurang loss ketika menghadapi persoalan itu religiusnya
tentunya di situ yang harus menguatkan tawakalnya di situ. Tawakalnya dipasrahkan semuanya. Kalau sudah rasa ke situ, maka kan enteng pikiran itu. Orang terus dipikir urusan ekonomi nak mikir gak entek-entek nah, tapi kalau dari pasar pasti akan ada jalan gitu kan. Jadi fisik pun juga tidak terlalu terganggu karena pikiran yang terlalu terfosil dalam persoalan yang belum tentu dengan dipikir yang keras itu kemudian ada solusinya. Memang anu ya, kalau dipikir secara matang itu masa-masa tua ini harus disiapkan dengan lahir dan batin. Jadi artinya gini, masalah lahir itu kita secara fisik kita harus bisa menjaga kondisi kesehatan kita, badan kita. Secara batin, nah kita juga harus didukung dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang istilahnya lebih meningkat lah. Kalau dulu mungkin saya ini ya tidak sombong ya, untuk dulu ini tidak aktif, tidak istiqomah dalam melaksanakan ibadah di malam hari atau bangun malam itu tidak istiqomah. Tapi alhamdulillah sekarang itu masa-masa tua ini kok sepertinya sudah terbiasa. Jadi mungkin bangun itu sudah jam 2, jam 3, setengah 3 ini sudah biasa. Nah, itu kita pergunakan untuk kesempatan bertakarub pada Allah untuk melaksanakan ibadah di malam hari ini. Dan itu pun nanti bisa menambah kesehatan batin kita dan juga mengurangi penyakit-penyakit yang ada di badan ini. Jadi katanya kalau orang sering bertahajud itu penyakit apapun insya Allah akan dihilangkan oleh Allah SWT. Begitu Ustaz. Terima kasih. Informasi ini juga sharing aja terkait dengan kesehatan. Bapak mertua saya itu kan juga sudah umurnya 76 kalau 76 ya. 76. Masih sugeng ya? Masih sehat alhamdulillah dan masih kuat. Adzan pun juga suaranya masih kuat. Masih adzan. Dan itu memang saya lihat resepnya, dia itu setiap jam 3 itu sudah bangun dan mandi pagi. Jadi kadang mandi pagi itu karena terus sirkulasi tubuhnya kan ikut sehat semua. Terbawa itu kemudian sholat sampai dan tidak tidur sebelum sholat duha. Ya jalan-jalan ya sapas pokoknya. Aktivitas sehari-hari cuman setelah ya ngaji paling enggak ya setiap hari itu Bapak di rumah saya lihat nggak ada kerjaan kalau udah pensiun sudah 17 tahun. 17 tahun. Ya memang itu saya terinnovasi dari cerita Nabi. Katanya gitu. Nabi siapa ya? Nabi Ayub ya. Nabi Ayub dulu kan diberi oleh Allah itu sakit-sakitan terus. Sampai semuanya melarikan diri dari beliau. Mungkin anaknya sampai istrinya ya sampai ditinggal sendirian. Terus Allah kasihan dengan Nabi Ayub itu diberi petunjuk melalui malaikat. Katanya dia kalau ingin sembuh itu disuruh mandi sebelum subuh. Jadi mandi sebelum subuh mungkin antara jam 2, jam 3 atau sampai setengah 4 ini bisa merontokkan penyakit Nabi Ayub. Jadi saya terinspirasi oleh cerita Nabi Ayub itu. Wah, kalau begitu orang mandi sebelum subuh ini harus dilaksanakan. Karena itu menambah kebugaran badan juga dan menghilangkan segala penyakit. Mungkin Ustadz Rafiq ini belum merasakan ya, kalau bangun tidur itu mungkin badannya tidak linu, tidak capek. Tapi kalau saya ini sudah merasakan. Dulu kan orang tua itu cerita, wah aku loro kabeh, masa toh. Nah, sekarang saya ini usia saya ini sudah merasakan begitu. Dia bangun tidur itu mau bangun net itu nggak bisa, harus duduk dulu, diatur. Ya, jadi linu-linu sudah terasa. Tapi alhamdulillah itu ya, saya bangun itu terus nanti saya ke kamar mandi itu kalau sudah waktunya jam 3 itu saya mandi. Pokoknya dingin atau nggak dingin tetap saya mandi. Saya usahakan begitu. Jadi kalau tidak memang badan itu sakit atau tidak kena air itu tidak bisa itu baru saya tidak mandi. Tapi kalau masih dalam keadaan setengah sakit atau masih bisa dimandiin itu saya mandikan. Jadi saya usahakan begitu supaya badan ini fresh lagi, segar lagi. Jadi pegel-pegel linu alhamdulillah juga hilang. Jadi mandi sebelum sholat
subuh. Itu adalah rahasia orang-orang dahulu, dan itu juga sudah menjadi apa ya istilahnya, apa yang Obat istilahnya, kayak. Yang dicontohkan oleh para Rasul Nabi juga begitu ya, supaya keadaan sehat gitu. Dari hana ini mungkin kan belum semua masyarakat juga paham, mengerti tentang betapa manfaatnya mandi sebelum sholat subuh, jam-jam itu ya. Jadi sebelum sholat subuh jam-jam 3 itu mandi, maka itu menjadikan segala energi kita tambah lagi, ya, kayak ditambahi energi kita ini. Jadi gini ya, kalau usia-usia Rafiq ke 50 ke atas ini ya, itu memang istilahnya memasuki usia-usia tua ya. Ya, sudah. Jadi tinggal 10 tahun lagi sudah pensiun dari pekerjaan. Mungkin itu bisa dibuat dibuat untuk menuju kesehatan itu kalau bisa diusahakan begitu. Jadi setiap bangun malam atau bangun pagi itu bisa mandi, bisa. Saya dulu ini ya memang saya akui Ustaz, tahajud itu tidak aktif atau tidak istiqomah seperti sekarang. Gitu. Jadi saya kan masih kumpulan dengan kawan-kawan di Surabaya, itu dulu kan usia 50-an itu kan sering ketemu dengan teman-teman di Surabaya itu, terus ada yang memberikan motivasi kalau ingin sholat di malam hari tahajud itu diusahakan bangun malam berapapun jamnya, gitu. Kalau mau ke kamar mandi itu jangan terus tidur lagi, jangan terus mapan lagi. Tapi kita usahakan ambil air wudhu biar nggak mandi ya, ambil air wudhu terus kita sholat 2 rakaat, minimal 2 rakaat lah, atau ditambah sholat witir 1 rakaat namanya begitu. Nah ini alhamdulillah saya praktekkan mulai zaman dulu, mulai saya mendengar motivasi dari teman-teman itu saya praktekkan, alhamdulillah ya, akhirnya terbiasa. Jadi orang itu kan apalagi sudah tua ini kan sering ke kamar mandi kalau malam. Mungkin 2 kali, 3 kali gitu. Tadi 2 jam, sudah jam 2, ini sekalian ambil air wudhu, terus kita sholat. Nanti kalau tidak begitu, kita tidur lagi sampai subuh mungkin kelewatan. Ini adalah pelajaran yang berharga kalau memang ingin istiqomah sholat malam. Itu kalau sudah bangun malam jangan tidur lagi, tapi pokoknya disempatkan. Sebenarnya kalau ada niat itu mesti bisa kok. Iya bisa, insya Allah bisa. Ya. Seakan-akan saya tuh sudah beberapa akhir-akhir tahun ini sudah membiasakan itu coba. Pokoknya punya prinsip saya harus jamaah subuh. Intinya kan gitu. Saya tidak ingin subuh itu tidak jamaah. Artinya berusaha ke carane kudu subuh iki sejamaah. Nah, wis ada motivasi itu. Belum adzan itu sudah bangun ya. Karena memang ada motivasi dari sebelum tidur, pokoknya nanti aku harus sejamaah subuh. Ya kalau dibiasakan itu memang seakan-akan kita istirahatnya itu memang ya agak sore ya. Jadi kalau dulu ini memang sering tidur malam, mungkin jam 11, jam 12 sampai kadang-kadang bangunnya itu kebablasan sampai subuhnya sampai jam 5 mungkin ya. Tapi kalau sekarang ini usia saya ini tidur itu kadang-kadang jam 9 malam itu sudah tidak kuat. Jadi jadi mungkin melihat TV itu sampai kita ini tidak tahu TV-nya ini masih hidup, kita sudah tidur. Kadang-kadang bangun jam 2, jam 1 itu loh TV-nya masih hidup. Nah, ini adalah memang sudah terpola usia ya, memang terpola, jadi nggak kuat ya, sampai melekan bengi gitu otomatis ya. Mata ini sudah itu istilahnya ingin diistirahatkan gitu. Jadi kita sudah terbiasa, kecuali kalau ada acara-acara yang perlu kita ikuti, ya ini bisa. Dan juga gini Ustaz, ini karena bangun malam itu memang ya kalau sudah biasa itu ya memang seakan-akan ada yang membangunkan gitu ya. Iya. Terus pengalaman yang berikutnya itu adalah kita dulu ini tidak pernah
jamaah itu sering ketinggalan. Nah, itu kan saya sering bilangin oleh teman, sembahyang kok ketinggalan terus. Gitu. Kadang-kadang ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat itu. Terus saya juga berusaha itu. Benar kata Ustaz Rafi. Kalau kita berusaha pasti insya Allah bisa. Jadi kita ada niat. Jangan sampai kita ini ketinggalan jamaah. Nah ini. Jadi kalau udah niat, pokoknya kudu jamaah. Jamaah ini terus saya berusaha semaksimal mungkin supaya bisa. Terus saya mendengar gini, siapa yang bisa rutin jamaah Isya dan subuh ini akan diberi pahala seperti orang bangun malam ya. Kalau jamaah Isya ini setengah malam. Kalau jamaah subuh ini setengah hari. Ya, ini motivasi termasuk juga begitu, dan itu akhirnya saya usahakan. Jadi sebelum adzan, mungkin kalau maghrib sekarang jam 6 jam 6 kita jam 4:05 atau jam ini sudah persiapan mandi dan lain sebagainya. Terus alhamdulillah juga karena kita juga tugas di Babus Sofa ini, jadi setiap zuhur asar sebelumnya kita sudah standby di sini sebelum waktu masuk zuhur dan asar. Juga begitu di Masjid Darussalam itu juga sebelum maghrib sudah siap-siap, sebelum isya juga gitu. Dan alhamdulillah sekarang diberi kemudahan, lancar, bisa jamaah tidak telat lagi begitu Ustaz. Terima kasih Tad. Gitu kita bincang-bincang santai hari ini. Semoga jadi motivasi bagi pendengar. Ya, mungkin bagi pemirsa yang mendengar Babus Sofa TV karena bisa meningkatkan ibadahnya kepada Allah SWT. Kita syukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita manfaatkan sehat kita dengan ibadah gitu. Banyak tip-tip yang diberikan tadi terkait dengan menjaga kesehatan, maka jangan lupa selain jaga fisik juga jaga rohani. Nah, ketika keseimbangan antara menjaga kesehatan jasmani dan rohani, maka akan semakin lengkap lah. Kadang orang sehat jasmaninya, rohaninya tidak sehat. Nah, ada sekarang orang yang sehat rohaninya, jasmaninya yang tidak sehat. Dan keseimbangan ini harus kita jaga dengan tip-tip yang tadi diantaranya. Sederhana sebenarnya, pikir sing kena dipikir. Sing wis ora kena dipikir, jangan terlalu ngoyo karena sudah ada yang pikir. Karena sudah dibagi, kan termasuk kata jangan dipikir yang tidak bisa dipikir. Karena sudah ada yang mikir. Urusan negara, urusan apa, ora usah mikir. Wis enek sing bagian itu mikir. adalah sudah ada bagiannya masing-masing. Engko tambahan pikiran ora sehat. Gitu lah. Jadi jangan dijadikan pemikiran yang sampai menyusahkan diri sendiri. Santai jadi. Saya kira itu terima kasih Ustaz Ridwan. Ini sudah 62 tahun, masih seperti 26 tahun ya. Luar biasa. Mungkin tip-tipnya mandi pagi mandi pagi sebelum salat subuh itu juga membuat setiap tubuhnya istilahnya semakin tambah sehat. Ini kan perlu dicontoh. Nah, generasi muda kan banyak yang malas-malasan kon atus isu ya. Dan jadi malah sempat sakit-sakit sehat-sehat. Jadi rahasia nenek moyang kita itu memang ada yang perlu disampaikan. Mungkin di bincang-bincang santai ini bisa manfaat buat pemirsa Babus Sofa TV. Demikian, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.